Istilah dakwah sudah tidak asing lagi di lingkungan umat muslim. Dakwah merupakan perbuatan yang mulia karena memiliki nilai perbaikan, kondisi umat yang sedang rapuh atau memperkuat kondisi umat yang telah solid. Dakwah dapat dilakukan secara individu, komunitas, maupun organisasi. Dalam dakwah terdapat unsur yang saling memiliki relasi, yakni komunikator atau yang disebut dengan dai, komunikan, pesan, metode, media, dan juga feedback. Dalam teori pelanggaran harapan, expectancy violation theory karya Judan Burgon menyatakan bahwa orang memiliki harapan mengenai perilaku nonverbal orang lain. Burgon mengatakan bahwa harapan dalam pengertian komunikasi merupakan sebuah pola permanen tentang perilaku yang diharapkan. Oleh karena itu, setiap mad'u diyakini memiliki motivasi atau harapan yang beragam dalam mengikuti ceramah, mendengarkan dakwah, atau menghadiri pengajian tertentu. Dengan demikian, menjadi keharusan adanya relasi antara dai dan mad'u demi tercapainya tujuan dakwah tersebut. Sebagaimana yang telah dikemukakan tadi bahwa mad'u memiliki harapan-harapan atau hak-haknya dalam proses dakwah yang harus diketahui dan diperhatikan dai. Expectancy violation theory menggemukakan bahwa harapan-harapan seseorang dipengaruhi oleh 3 faktor penting, yaitu ada komunikator, hubungan, dan konteks di mana interaksi terjadi. Karakteristik komunikator meliputi ciri-ciri penting tentang pasangan, interaksi seperti gender, umur, kepribadian, dan gaya komunikasi. Secara umum, ide yang ditawarkan dalam konsep tersebut menghendaki adanya kompetensi dari komunikator. Pertama, ada kemampuan berkomunikasi. Dalam proses dakwah, komunikasi sangatlah variatif sifat dan jenisnya, sehingga hal itu menuntut adanya kemampuan khusus pada seorang dai agar pesan-pesan yang akan disebarkan mudah diterima dengan tidak menemui banyak hambatan. Dengan mengetahui karakter komunikasi, seorang dai bisa merancang media apa yang cocok digunakan, apakah media yang bersifat audio, visual, ataukah yang bersifat audio-visual. Selain media, juga dapat ditentukan sikap yang cocok untuk ditampilkan oleh seorang dai, menciptakan suatu teknik agar antara dai dan mad'u terjalin komunikasi yang lancar dan memiliki ikatan moral yang tinggi. Kemampuan dai dalam berkomunikasi ini dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian, diantaranya yang pertama itu ada bahasa lisan. Bahasa lisan yang dipergunakan harus jelas, mudah dimengerti, disesuaikan dengan tiap tingkatan kecerdasan daya tangkap pendengarnya dalam memilih kata. Pemilihan diksi pula harus diperhatikan. Bahasa lisan harus disesuaikan dengan bahasa mad'u. Bahasa akan menambahkan kedekatan dai dengan mad'u. Jika dai berbicara dalam bahasa masyarakat Jawa, kemudian dai tersebut pandai berbahasa Jawa, maka akan lebih efektif dengan menggunakan bahasa Jawa. Namun sebaliknya, jika dai tidak mampu berbahasa Jawa secara fasih, maka sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia yang mayoritas masyarakat umum dapat memahami bahasa tersebut. Pemaksaan penggunaan bahasa hanya akan berakibat fatal atau miscommunication. Kemudian yang kedua itu ada bahasa tubuh. Bahasa tubuh merupakan ekspresi dai. Bahasa tubuh mempunyai peran besar untuk memperjelas dan mempertegas bahasa yang disampaikan dai. Misalnya ketika komunikator berbicara tentang kesedihan, maka harus diikuti pula dengan ekspresi wajah sedih. Hal ini akan menghasilkan kesesuaian antara bahasa yang terucap dengan ekspresi tubuh yang dilakukan. Yang ketiga itu ada ritme. Ritme sendiri adalah kemampuan dai mengatur kecepatan berbicara dan berekspresi. Kemampuan mengontrol ritme bahasa lisan dan bahasa tubuh akan semakin menarik dan mempermudah mad'u untuk memahami pesan yang disampaikan. Dai tidak diperkenankan untuk tergesa-gesa dalam menyampaikan pesan dakwah. Nah, yang terakhir itu adalah mental. Tidak banyak dai yang memiliki kemampuan retorika berkomunikasi secara baik, terlebih jika tidak memiliki mental yang cukup memadai. Alhasil, dai tersebut tidak sistematis dalam mengutarakan ide-ide pesan dakwahnya atau bahkan lupa pesan yang akan disampaikan. Kemudian ada kemampuan penguasaan diri. Ervin Goffman pada abad ke-20 menggunakan sebuah metafora dramatis untuk menjelaskan bagaimana para pelaku komunikasi menghadirkan dirinya. Susunan sehari-hari dipandang sebagai sebuah tahapan dan manusia dianggap sebagai pemain yang menggunakan performa untuk mengesankan penonton. Abu Bakar Zakri menegaskan bahwa seorang dai harus melengkapi diri dari sifat-sifat mulia atau akhlak yang terpuji, dan sejatinya seorang dai harus memiliki kualifikasi moralitas dan keluhuran hati seperti Rasulullah SAW. Kemudian ada
kemampuan pengetahuan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada pengetahuan psikologi. Burgon mendapatkan bahwa perubahan tak terduga yang terjadi dalam jarak perbincangan komunikator dengan komunikan dapat menimbulkan suatu perasaan tidak nyaman atau bahkan rasa ambigu. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan dakwah terdapat seorang dai yang kurang memahami jarak batas dengan mad'u, bahkan ia melakukan gerakan-gerakan berlebih yang kurang pantas dilakukan seorang dai. Kemudian ada pengetahuan agama. Dai adalah subjek dakwah. Dai tidak terbingkai dalam benak masyarakat, merupakan orang yang paling tahu di bidang keagamaan. Agar masyarakat tidak kecewa terhadap eksistensi dai yang dianggap paling tahu di bidang agama dan agar dakwahnya dapat diterima di berbagai kelompok dan lapisan masyarakat, dai harus mempunyai kemampuan yang luar biasa di bidang ilmu-ilmu agama. Dai bukan hanya sebagai orator, tapi dai berperan juga sebagai pemuka masyarakat yang mampu mempengaruhi masyarakat untuk meningkatkan kualitas keimanan seseorang, sekaligus mampu membantu masyarakat dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi, baik persoalan yang berkaitan dengan kemasyarakatan, kekeluargaan, keimanan, maupun peribadatan. Kemudian ada pengetahuan kependidikan. Dai adalah sebagai pendidik yang berusaha meningkatkan dan mengembangkan kedewasaan anggota masyarakat sehingga mereka menjadi manusia yang bertanggung jawab kepada dirinya sebagai hamba Allah maupun kepada orang lain sebagai sesama anggota masyarakat. Selanjutnya ada pengetahuan umum. Keanekaragaman pengetahuan dan pendidikan masyarakat menuntut dai membekali dirinya dengan seperangkat pengetahuan yang dapat menjadikannya tidak ketinggalan informasi dibandingkan mad'u. Apalagi di dalam pembangunan seperti sekarang ini, masyarakat selalu disuguhkan dan dipacu oleh informasi, ilmu, dan teknologi. Dai yang hidup pada masyarakat tersebut sudah tentu harus dapat mengimbanginya dengan informasi-informasi terbaru agar keberadaannya di tengah masyarakat tidak disepelekan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.